ledakan petasan di Blitar, Jawa Timur ditemukan warga di area perkebunan tak jauh dari lokasi. Potongan tubuh kemudian dievakuasi untuk diidentifikasi. Personil BPBD Jawa Timur mengevakuasi potongan tubuh korban ledakan petasan di Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dua potongan tubuh ditemukan berjarak 100 meter di arah utara dari lokasi pusat ledakan. Diduga potongan tubuh ini merupakan satu dari 4 korban tewas yang merupakan satu keluarga. Oleh petugas, potongan tubuh tersebut dibawa untuk diidentifikasi. Kapolresta Blitar mendata selain korban tewas terdapat korban luka. Karena korban yang teridentifikasi, ada 4 korban semuanya sudah ditemukan dan mungkin setelah itu nanti akan dilanjutkan pemeriksaan bersama-sama dengan BPBD untuk menyisir atau mendata rumah-rumah yang rusak dan melakukan perbaikan. Di lokasi ledakan, tim Gegana telah melakukan sterilisasi dengan memasang garis polisi. Beberapa warga yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi lantaran beberapa bagian rumahnya hancur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kapolres Blitar Kota, AKBP Argo Yono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore, Mbak Safa. Baik, Pak Argo, kami ingin kembali mengonfirmasi jumlah korban tewas dan luka akibat ledakan petasan ini. Berapa orang Pak datanya hingga sore hari ini? Jadi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim DVI sudah dapat diidentifikasi sebanyak 3 orang, yaitu atas nama Bapak Darman sebagai pemilik rumah, kemudian anaknya yaitu atas nama Bapak Arifin dan Bapak Widodo. Kemudian satunya lagi yang dilaporkan, jadi kita berdasarkan laporan dari pihak keluarga di mana yang meninggali rumah tersebut ada 4 orang. Nah, yang terakhir ini yang atas nama Bapak Wawa yang merupakan adik ipar dari Bapak Arifin ini sekarang masih dilakukan proses pencocokan dengan data antemortem yang dilakukan oleh tim DVI. Jadi sementara kita masih menunggu waktu. Kemudian untuk data luka ringan sendiri sampai dengan sore ini masih terdata atau tercatat sebanyak 23 orang dengan rincian semuanya statusnya adalah luka ringan dan rawat jalan. Kemudian ada 1 balita 4 bulan yang dirawat di rumah sakit. Demikian. Baik, lalu bagaimana situasi terkini di TKP? Apakah sudah clear dari bahan peledak yang diduga masih berpotensi meledak? Ya, untuk bahan peledak sendiri tadi sudah dilakukan sterilisasi oleh tim J-Bom dari Gegana dan dinyatakan sudah selesai. Sekarang sementara sedang membersihkan puing-puing sembari menyisir apakah masih ada potongan-potongan tubuh yang tertinggal di lokasi. Kemudian sudah dibangun juga tenda pengungsian untuk menampung pengungsi yang berkapasitas untuk 50 orang berada di Balai Desa Karangbendo. Nantinya apabila malam hari nanti warga yang masih bertahan di rumahnya tidak mengungsi, itu akan kita tempatkan di lokasi balai tersebut. Bagaimana sebetulnya awal mula peristiwa ledakan ini terjadi, Pak? Apa pemicu ledakan ini? Iya, berdasarkan hasil penelusuran dari tim J-Bom, memang ditemukan ada lokasi yang diduga sebagai titik epicentrum ledakan, dan kemudian setelah dilakukan pencocokan oleh tim dari lapor, memang ditemukan adanya kandungan bubuk black powder yang merupakan gabungan dari unsur sulfur atau belerang, kemudian potasium dengan arang. Jadi ini adalah bahan pembuatan petasan seperti itu. Nah, untuk jumlahnya sendiri karena mungkin kuantitasnya cukup besar sehingga mengakibatkan efek daya ledak yang cukup hebat seperti itu. Namun untuk jumlah pastinya berapa kilogram bahan di situ kita masih belum bisa memastikan, mengingat bahannya sudah terurai, artinya tidak ada yang tersisa, hanya sisa-sisa residunya yang masih menempel di beberapa panci yang tadi sudah kita lakukan penyitaan. Demikian. Baik, sejak kapan pemilik usaha petasan ini menjalani usaha pembuatan petasan di wilayah tersebut, Pak Argo? Sementara masih kami dalami, namun dari
beberapa saksi memang yang bersangkutan ini cabutan gitu ya. Jadi misalnya ada permintaan, informasinya tahun lalu pun juga sama membuat petasan seperti ini, tapi sembunyi-sembunyi seperti itu, sehingga kami pun juga belum terdeteksi sehingga sampai terjadinya kejadian ini. Tapi sementara masih kita dalami asal muasal bahan pupuk tersebut. Baik, terima kasih Pak AKBP Argoyono, Kapolres Blitar Kota telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sore hari ini jalur udara. Ya, karena jalur udara kita anggap yang paling efektif, efisien untuk mempercepat proses evakuasi korban. Kalau jalur darat, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, waktu tempuh dari Kerinci menuju maupun Merangin menuju ke TKP ini sangat panjang, hampir sekitar kurang lebih 12 jam. Itu pun belum membawa perbekalan. Apabila membawa perbekalan akan lebih lama lagi untuk bisa mencapai titik. Karena lokasi tempat mendaratnya heli darurat itu adalah berupa tebing yang terjal. Ya, tadi rekan-rekan ketahui coba yang waktu traveling heli pakai heli. Ya, baik pakai heli pun dia tidak bisa langsung lurus vertikal. Tapi dia menuju satu titik tebing, kemudian dia jalan lagi menuju ke lokasi di mana heli tersebut mendarat secara darurat. Ya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses evakuasi tadi melalui rappelling hell itu pada pukul 13.30 ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Yang turun itu terdiri dari 2 anggota Brimob, kemudian 2 dari kedokteran kepolisian. Tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, saat ini dari tim kedokteran kepolisian sedang melaksanakan perawatan medis atau memberikan pertolongan pertama kepada korban, ya khususnya Pak Kapolda ya, Pak Kapolda yang mengalami luka yang cukup berat dibanding yang lainnya. Kemudian tim SAR ada 2 orang juga yang berhasil turun di rappelling hell. Untuk heli disiapkan di 2 titik. Yang pertama yang ada di Merangin, kemudian di Kerinci. Yang meskipun ada beberapa kesiapan lain tetap di lokasi di Bandara Lama di Jambi. Ada 6 heli, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada 2 heli dari Barkam, kemudian 1 unit heli di WKS, kemudian 1 unit heli Polda Sumsel di BKUkan untuk melakukan evakuasi juga, kemudian ada 1 heli dari Basarnas dan 1 heli dari TNI AU yang standby di Jambi. Kemudian tim darat yang sudah ada di lokasi, antara lain Kapolres Kerinci, kemudian Danyon Brimob, kemudian Kasat Narkoba Polres Kerinci, KPO Samapta Polres Kerinci, dan Wakapolres Polres Kerinci. Ya, kurang lebih sekitar 20 orang saat ini sudah berada di titik lokasi. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa yang menjadi kendala utama proses evakuasi ini adalah cuaca. Karena cuaca ketika sudah angin, kemudian berkabut, bahkan ada petir, maka proses evakuasi dihentikan. Sampai sore hari ini memang proses evakuasi khususnya melalui jalur udara kita hentikan dulu. Karena sangat tergantung pada situasi cuaca. Namun demikian apabila cuaca nanti kembali membaik, batas waktu evakuasi yang kami dapat dari tim yang ada di tim SAR yang ada di Merangin maupun di Kerinci adalah jam 8 malam. Karena dari BMKG bisa memberikan toleransi waktu, ini karena menjaga seluruh keselamatan kru heli, ya, kemudian keselamatan yang di bawah sampai jam 8 malam. Apabila jam 8 malam hari ini cuaca tidak memungkinkan, maka proses evakuasi akan dilakukan besok pagi. Ya, kita berdoa bersama semoga cuaca membaik di titik lokasi di mana akan dilakukan evakuasi terhadap 8 korban. Ya, untuk yang tim darat saya rasa bisa kembali tanpa harus melalui jalur udara, kembali ke pos terdekat, yaitu di wilayah Kerinci maupun di Merangin. Jadi itu update yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan pada hari ini. Yang jelas tim sana sudah turun evakuasi jam 13.30 tadi.
ada 6 orang turun, yang tadi saya sebutkan, lanjut. Ya, ini kan terjal dia, ada kemiringan, jadi dia tidak bisa vertikal langsung menuju ke titik di mana heli mendarat darurat. Turun lagi ke bawah, lanjut. Video berikutnya. Nah, ini yang anggota BRIMOB pertama kali turun, ya, bersama 2 tim medis dan 2 anggota Basarnas. Nah, tim medis saat ini sedang melaksanakan proses perawatan terhadap korban, ya, khususnya Pak Kapolda. Ya. Pak Kapolda kita agak memberikan perawatan yang lebih cukup, ya, karena ini sudah 2 hari, ya, semoga besok atau kalau malam hari ini cuaca memungkinkan bisa kita evakuasi malam hari ini. Tapi batas waktunya cuma sampai jam 8 malam. Ya, untuk keselamatan semuanya. Kalau misalnya jam 8 malam tidak bisa kita evakuasi, ya kami mohon doanya rekan-rekan sekalian, semoga besok pagi cuaca cerah. Seperti halnya pada saat dropping logistik. Dropping logistik kita lakukan jam 6 pagi. Karena situasi cuaca pada saat itu memungkinkan. Nah, jam 6 pagi langsung dropping, cukup. Ya, proses evakuasi untuk korban karena pengangkatan ini juga butuh keamanan juga dan kita utamakan keselamatan. Nah, ini harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang oleh tim udara. Kalau tim darat saya rasa cukup berat dan cukup lama waktunya, ya. Resikonya juga cukup tinggi. Tidak membawa beban aja butuh waktu 12 jam. Kalau membawa beban, ya, orang lagi sakit di tandu bisa lebih dari 12 jam. Mungkin bisa di atas 20 jam kan. Ya, yang efektif adalah jalur evakuasi dengan menggunakan jalur udara. Ya. Pak Dedi, kondisi korban ini kan setelah ada tim medis dan lain sebagainya gitu, melihat langsung ke lokasi, kondisi para korbannya seperti apa dan ada ancaman hewan buas nggak sih Pak di lokasi? Ya, karena di situ juga sudah cukup, ya, anggota yang di lokasi saat ini sudah 20 orang. Ya, peralatan semuanya sudah cukup memadai lah, ya. Tapi yang lebih utama adalah keselamatan. Yang keselamatan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda mengalami luka, ya. Ya, kondisi Pak Kapolda yang lebih cukup berat dibanding yang lainnya. Tapi insya Allah dengan tim medis yang 2 orang ini turun dengan menggunakan rappelling hel, ini bisa mengatasi pertolongan pertama di TKP dulu. Tapi aman ya Pak, sampai akhir bakal didampingin sama medis juga? Ya, sampai proses evakuasi selesai. Tim medis mendampingi terus sampai dengan beliau dievakuasi dengan menggunakan jalur udara. Pak Dedi, gimana hewan buas Pak ancamannya Pak? Hewan buas kita antisipasi lah. Kita kan punya parameter. Anggota BRIMOB di sana juga memiliki peralatan yang cukup lah untuk melindungi korban yang saat ini menjadi fokus tim evakuasi. Gitu. Berarti belum ada yang berhasil diangkat ya Pak, masih tindakan medis sementara ini? Ya, sampai dengan hari ini utama kita adalah tindakan medis, kemudian kita membuat bivak tadi untuk tenda-tenda, kemudian buat api unggun, juga untuk kalau makanan, minuman, dan obat-obatan terbatas cukup lah ya untuk berikan perawatan terhadap para korban. Gitu. Pak, bisa didiskusikan sarafnya Pak Kapolda itu seperti apa dan apakah dengan bermalam satu lagi itu apa masih bisa dia bertahan atau gimana Pak? Ya, kita doakan ya, karena kondisi tangan kanannya beliau yang mengalami luka cukup serius ya. Ini yang harus kita rawat betul-betul. Sehingga moga-moga besok dengan cuaca yang bagus, kami mohon doanya semuanya bisa dievakuasi. Sekali lagi rekan-rekan, memang kendala yang utama di sana adalah cuaca. Dan cuaca setiap saat bisa berubah. Tahu-tahu hujan, berkabut, ya seperti sore hari ini hujan petir. Nah, ini sangat riskan terhadap heli untuk merapat ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Ya. Hanya memastikan Pak, ini helikopter tersebut jatuh atau mendarat darurat? Mendarat darurat. Ya, sekali lagi saya tekankan mendarat darurat. Ya, jangan sampai ada diksi-diksi yang berbeda-beda lagi. Kemarin Pak Kapolri sudah menyampaikan laporan awal yang kita terima dari Kabid Humas dan Pak Kapolda adalah mendarat darurat. Karena apa? Faktor cuaca. Cuaca kabut begitu, ketika masuk ke dalam cuaca kabut udah nggak bisa lihat apa-apa. Ya. Tapi nanti ini kan proses investigasi masih akan berlanjut. Ya. Oke. Pak, tapi kalau lihat kondisi heli itu cukup rusak nggak sih Pak? Sementara apakah memang hanya masalah cuaca atau memang ada kerusakan mesin juga atau seperti apa sih Pak? Nah, itu saya belum bisa pastikan ya. Ya, faktor utama adalah cuaca sehingga kenapa heli itu harus mendarat darurat. Gitu. Kalau nggak mendarat darurat, seperti rekan-rekan ketahui tadi, ini kan tebing ini. Tebing ini. Kalau tidak dilakukan mendarat darurat, bisa lebih fatal lagi ke tebing ini. Gitulah rekan-rekan. Ini kan tebing semuanya. Mereka tidak bisa langsung secara vertikal turun. Melalui tebing itu jalan lagi ke bawah. Foto-foto selanjutnya. Nah, ini tebing ini. Tebing harus turun ke bawah lagi. Ini kru heli yang dalam kondisi yang sehat.
yang melakukan api unggun dan ada kegiatan-kegiatan lain itu lagi. Nah ini Pak Kapolda, ya lagi, nah, itu Pak Kapolda, terus lanjut, ini Pak Dirkrim itu salah satu kru. Nah ini tim yang sudah saat ini tim darat, ini tim darat ini. Nah, yang tim darat itu perspektif panjang sekali, dia hanya membawa ini tim darat itu. Dari TNI, kemudian dari kita membawa ini aja butuh waktu sangat panjang. Kalau misalnya diangkat, berapa lama lagi? Ya berapa lama lagi? Tim darat, dia hanya bawa perbekalan ini, nah ini hanya tim darat itu. Hanya bawa ransel aja, perbekalan aja. Dia tidak bisa membawa lebih daripada itu, karena memang jalurnya agak berat. Berarti penanganannya evakuasi adalah salah satunya dengan jalur udara ya Pak ya? Yang paling efektif, efisien adalah menggunakan jalur udara. Ya, karena ini kan berkejaran dengan waktu terus kita. Pak, Ya, untuk makanan, itu kan pagi sudah diberikan begitu, ya. Kira-kira akan bertahan berapa lama dan kapan lagi logistik maupun makanan ini akan diberikan? Ya, kalau kebutuhan makanan saya rasa tim darat bawa bekal. Kemudian tadi pagi juga dropping makanan dan minuman saya rasa cukup untuk bekal selama beberapa hari ke depan. Apabila kurang pun besok pagi jam 6 pagi, ya, dengan cuaca yang baik bisa di dropping lagi untuk makanan. Ya. Berarti lewat udara. Saat ini masih kabut ya, saat ini masih kabut. Jadi saat ini belum ada pergerakan heli sama sekali. Jadi pergerakan yang bisa dilakukan saat ini hanya di TKP. Ya pemirsa, hingga saat ini sejumlah petugas SAR dan juga tenaga medis sudah berada di lokasi untuk memberikan pengobatan awal terhadap Kapolda Jambi dan 7 orang lainnya yang kemarin mendarat darurat di Bukit di Kerinci. Dan evakuasi ini terkendala dengan cuaca buruk dan jika cuaca bersahabat, evakuasi akan terus dilangsungkan sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pasca kebakaran yang melanda ratusan kios di Pasar Tradisional Cikpuan, Kota Pekanbaru Riau, pagi ini puluhan pedagang berusaha mengumpulkan barang sisa dari kebakaran. Mereka berharap secepatnya dibangunkan tempat berjualan sementara. Sedikitnya 400 kios lapak dagangan di Pasar Tradisional Cikpuan, Kota Pekanbaru, ludes rata dengan tanah pasca kebakaran Minggu sore kemarin. Pasca kebakaran, hari ini puluhan pedagang mengumpulkan sisa barang dagang mereka yang terbakar. Sejumlah anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru juga berjaga-jaga di lokasi guna mencegah aksi penjarahan. Anto, salah satu pedagang, berharap pemerintah Kota Pekanbaru secepatnya menyediakan tempat jualan sementara karena berdagang adalah satu-satunya mata pencaharian mereka. Apa ini dapat barang-barang sisa bakar aja yang bisa diambil kan? Abang ini jualan apa? Obat kosmetik. Tapi nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali jual. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Pasar Tradisional Cikpuan di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, Minggu sore. 10 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan kembali bersama rekan saya Stefani Patricia. Selamat sore Stefani, ada informasi apa yang nanti akan disampaikan kepada pemirsa usai jeda? Ya, Syafa dan juga pemirsa, tim gabungan berhasil menemukan titik lokasi helikopter yang jatuh di Jambi dan akan mengevakuasi menggunakan 2 helikopter. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.